Udah ya. Oke. Nah, jadi aku mulai dulu dari demensia with Lewy bodies. Jadi, dementia with Lewy bodies itu terjadi di occipital cortex dari pasien yang kena DLB. Nih, bagian occipital kan ada bagian parietal, frontotemporal, sama occipital. Yang terkena demensia itu di nerve, di sensorik atau di sensorik di bagian occipital. Nah, itu terjadi ketika tubuh kita kekurangan oksigen ataupun glukosa. Kan oksigen glukosa kita turun. Kalau kekurangan oksigen kan udah pasti kita bisa ngalamin hipoksia. Hmm. Gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan vaskular hemodinamik. Nah, efeknya adalah ketika mendapatkan hipoksia dan vaskular hemodinamik ini itu bisa meningkatkan produksi dari alpha sinuklein. Jadi alpha sinuklein ini adalah sebuah protein. Jadi ketika di keadaan yang kekurangan oksigen dan kekurangan glukosa, itu akan meningkatkan produksi dari alpha sinuklein di neuroblastoma sel. Nah, alpha sinukleinnya inilah yang disebut dengan Lewis body gitu. Jadi alpha sinukleinnya ini yang menyebabkan terjadinya demensia. Nah, gimana itu? Jadi ketika alpha sinuklein ini meningkat, Lewis body-nya meningkat, itu bisa menyebabkan protein aggregation. Jadi apa? Protein agregasi itu kayak agregasi protein gitu. Jadi bakal ada beberapa protein yang seharusnya tidak menempel pada nerve cell. Nah, ini kan bisa dibaca nih, plaque protein at the nerve cell. Jadi proteinnya itu malah menjadi sebuah plak. Kayak, tahu kan plak tuh kayak gimana? Kayak plak kamar mandi gitu loh. Kan mengotori gitu lah. Ya, mengotori di nerve cell. Nah, sehingga ketika proteinnya ini berada di nerve cell, itu bisa mengganggu messenger dari communication cell. Ini kan ada messenger nih di gambar messenger. Nah, kalau ada plak, ini transportasinya itu nggak berjalan gini, nggak berjalan baik karena diganggu oleh adanya protein yang menumpuk di plak di nerve-nya itu. Itu untuk demensia Lewy body. Nah, ini impact-nya ada kesulitan dalam bergerak, kesulitan dalam konsentrasi, sama halusinasi. Itu efek samping dari demensia Lewy body. Nah, selanjutnya ini adalah vascular Sama demensia. siapa tuh apa ya? Nah, kan vascular demensia ini kan vaskular. Yang terkena itulah pembuluh darah dia. Kan kita tahu kok di komunikasi sel itu kan ada yang komunikasi sel itu yang jarak jauh, di mana sinyalnya itu dikirim lewat darah. Nah, itu yang problemnya itu adalah di saat pengiriman lewat darahnya itu, di vaskularnya. Jadi, vascular dementia ini terjadi ketika cerebral blood flow atau aliran darah menuju cerebrum, menuju otak, itu diminish. Diminish itu mengecil. Nah, kenapa bisa mengecil? Itu karena adanya hipoksia dan juga triple B permeability yang rusak. BBB BBB ini adalah brain eh kok lupa ya. Brain barrier apa itu lupa. Nanti aku jelasin. BBB permeability itu rusak. Jadi menyebabkan adanya neurodegeneration sama deposition amyloid. Jadi neurodegeneration itu adalah degenerasi dari neuron. Neuron itu kan gini, uh, nerve itu mengalami degenerasi. Jadi pengecilan karena hipoksia, nggak ada oksigen, nggak ada nutrisi yang membuat dia masuk, sehingga menyebabkan adanya disease of small vessel. Disease of small vessel ini adalah penyakit pembuluh kecil. Jadi penyakit pembuluh kecilnya ini bisa berupa uh, kayak pembekakan, bengkak karena nggak ada nutrisi, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah plaque vascular, di mana plaque vaskularnya ini bisa menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah. Konstriksi dari pembuluh darah itu disebut dengan aterosklerosis. Itu aterosklerosis ini nama lain dari penyempitan dari pembuluh darah. Sehingga apa?
menyebabkan yang istilahnya itu adalah kronik iskemia. Iskemia itu adalah kondisi di mana bagian otak atau pembuluh darah itu tidak bekerja dengan baik dan mengalami kondisi yang kronis gitulah ibaratnya, sampai di pada titik tertentu ada yang namanya liquid-active necrosis. Jadi neuronnya itu, atau kok neuron sih, si vaskularnya itu dia tuh pecah, liquid liquid aktif liquidnya aktif, dia tuh pecah karena uh, kayak gimana ya, karena nggak ada oksigen, nggak ada yang bekerja, nggak ada nutrisi, jadi kayak membusuk gitu, dia membusuk, akhirnya dia tuh pecah, liquid aktif. Nah, pecahnya ini bisa menyebabkan loss of mental function, beberapa uh, fungsi di otak itu kehilangan kerja. Efeknya untuk di tubuh itu tergantung dari bagian tubuh mana yang terkena. Kalau kenanya itu di parietal, itu dia bisa menyebabkan kesulitan dalam sensory information. Jadi uh, kita disentuh tuh, tapi kita kayak kayak nggak bekerja sensornya itu loh. Otak tuh tidak mengirimkan sinyal ke tubuh kita kalau ada yang menyentuh. Nah, habis itu physical location, dia lupa di mana tangan, mana yang kanan, mana yang kiri gitu. Itu untuk di parietal. Bisa ada gates of movement, dia lupa cara berdiri gitu, kayak diam aja gitu, nggak bergerak. Nah, kalau di temporal yang kena atau vaskularnya terjadi liquid aktif, itu dia punya problem dalam mendengar, mencium bau, dan juga mengingat wajah. Jadi dia sering lupa, bahkan kadang di beberapa kasus dia tuh lupa sama anaknya gitu karena udah kena vaskular demensia. Nah, kalau di occipital, di bagian belakang, dia kena, itu dia bisa punya masalah di visualisasi of information. Jadi ketika ada informasi yang datang, dia tuh tidak bisa memvisualisasikan. Misalkan kita ngasih tahu, eh, tolong taruh piringnya di meja gitu. Nah, dia tuh lupa meja tuh kayak gimana bentuknya. Dia tuh tidak dapat memvisualisasikan meja itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar lupa meja tuh kayak gimana. Itu. Itu untuk vascular demensia. Nah, kalau frontotemporal demensia, udah pasti di bagian frontotemporal yang bermasalah. Penyebabnya apa? Karena ada keturunan atau gen autosomal dominan, ataupun karena ada protein yang abnormal. Nah, salah satu jenis frontotemporal yang paling sering terjadi itu adalah sporadic FTD, di mana sporadic FTD ini ketika ada protein yang abnormal itu akan menginterfer atau mengganggu regulasi of mikrotubulus. Jadi otak kita itu kan tersusun dari beragam mikrotubulus. Nah, pada proses regulasinya, proses pembuatannya itu diganggu sama proteinnya ini karena adanya sebuah agregasi. Agregasi itu kayak penumpukan gitu loh. Jadi sehingga mikrotubulusnya itu mengalami disfungsi yang seharusnya bisa menyusun uh, apa uh, nerve-nerve yang ada di frontotemporal itu terganggu. Sehingga apa? Terjadilah atrofi frontal and temporal lobes. Atrofi itu kan pengecilan ya, kayak atrofi otot gitu kan. Ini tuh atrofi di uh, frontal dan temporal lobes. Karena apa? Karena pembentukan dari mikrotubulus penyusun otaknya itu diganggu. Gitu. Nah, akibat dari atrofi frontal sama temporal lobes-nya ini ditandai dengan adanya neuronal loss. Neuronal neuronal apa neuronal loss-nya ini kan nerve. Jadi nerve yang seharusnya jumlahnya sekian itu hanya setengah gitu. Jadi ada beberapa yang hilang gitu. Nah, di situ yang bawah itu ada gliosis sama ballooning neuron. Kalau gliosis ini ada pemecahan, ada lisis. Kalau balun neuronnya ini, neuronnya itu tidak berbentuk sempurna, malah kayak balon ya, dan lama-lama bakal pecah. Nah, kalau ini pecah, bisa mengganggu transportasi dari axonal dan juga komunikasi selnya terganggu. Nah, impact-nya apa? Ada disintegration of personality and behavior. Ini karena gennya, kan ada gen dominan, menyebabkan adanya perubahan sifat. Di situ ada severe memory loss.
hilang ingatan yang sangat-sangat kronis. Kenapa bisa sangat kronis di frontotemporal? Karena pengecilan dari otak. Kecilnya volume otak kan kecil juga kinerjanya gitu. Jadi menyebabkan severe memory loss. Nah, sama nih ada language impairments. Jadi dia tuh sering typo dalam ngomong, itu apa sering ganti-ganti kata gitu loh. Yang seharusnya apa ini laptop dibilangnya HP kayak itu. Dan dia nggak sadar akan hal itu kayak gitu. Itu language impairments. Nah, soalnya adalah mixed dementia. Mixed dementia ini sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi itu terjadi pada individu yang di atas umur 85 tahun. Mixed dementia, karena itu demensia campuran, itu pasti terjadi oleh individu yang memiliki Alzheimer dan juga vascular demensia. Jadi bisa dibayangin dia sudah punya Alzheimer, ditambah lagi ada vascular demensia, sehingga brain injury-nya itu semakin menjadi-jadi, semakin terpromot gitu loh, semakin lebih ada brain injury, ditandai dengan adanya atherosclerosis, penyempitan pembuluh darah, ataupun cerebrovascular disease, adanya penyakit pada cerebrum vaskular. Jadi ketika seseorang mengalami Alzheimer demensia dan vascular demensia di saat yang bersamaan, itu bisa dikatakan mixed demensia. Itu untuk aku. Next. Aku kayak nemu pertanyaan gitu dari presentasi kok. Coba back satu slide aja. Kalau misal ditanya mixed dementia tuh selain Alzheimer sama vaskular bisa nggak? Maksudnya eh, bukan di antara keduanya tuh. Kan ada 4 atau 5 ya. Misal kalau fronto sama Alzheimer tuh Bisa, bisa dari literatur yang juga yang aku baca itu bisa. Tapi yang untuk penelitian yang dilakukan pada jurnal itu dominan terjadi pada Alzheimer demensia sama vascular demensia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu bisa saja kena Alzheimer demensia sama frontotemporal demensia. Gitu. Kalau dari jurnal yang aku baca tuh, dia tuh sampelnya tuh 80 jenis otak yang mempunyai penyakit demensia. Dan yang ditemuin mixed demensia itu paling sering tuh ada di Alzheimer demensia sama vascular demensia. Oke, fokus sekarang. Next aja. Ini sebenarnya pembukaan aja untuk mengawali Alzheimer. Untuk faktor yang menjadi penyebab Alzheimer itu ada umur, pasti makin tua makin rentan terkena Alzheimer. Terus ada rokok, alkohol. Terus ini ada atherosclerosis yang kayak tadi dibilang meninggal itu penyempitan pembuluh darah. Terus ada diabetes mellitus sama Down syndrome. Down syndrome ini sebenarnya aku harusnya lebih dalam gitu aku jelasin di bagian-bagian yang keempat yang aku bilang intinya tuh cuman gara-gara dikit waktunya jadi aku cuma nyebutin ada di kromosom 21 tuh aja. Next. Ini nggak perlu nih. Nggak penting sebenarnya nih. Next. Ini gimana? Lo dia? Mulai aja. Mati laptopku. Wah, Oke, nih ada 4 penyebab dari dari Alzheimer kan. Pertama tuh protein AB. Sebenarnya tuh ini tuh aku ngejelasin tentang terjadinya tentang prosesnya terbentuk protein AB hingga menjadi plak. Jadi pertama tuh ada PPA, protein prosesor amyloid itu tuh yang ada di trisomi 21.
Nah, trisomi 21 atau kromosom 21 ini kan ada pas orang yang punya Down syndrome. Makanya orang-orang yang punya Down syndrome itu lebih besar kemungkinannya tuh kena Alzheimer gitu. Terus PPA-nya ini itu tuh harus dipecah sama base. Base tuh amyloid converting enzyme, terus dipecah juga sama asekretase sama biosekretase. Pas dia dipecah, dia akan meningkatkan produksi dari AB, protein AB. Nah, protein AB ini kalau udah terbentuk, dia tuh mudah untuk bersegregasi. Pokoknya dia tuh mudah berubah-berubah bentuk gitu. Dia pertama akan jadi oligomer kecil dulu dari yang kecil, terus lagi dia beragregasi hingga menjadi plak yang gede gitu di otak. Kalau dia udah jadi plak yang gede, coba next. Kalau dia udah jadi plak yang gede kayak gini, dia tuh bisa untuk mengurangi jumlah sinaps. Jadi dia tuh kayak ngikis otak gitu loh. Jadi dia tuh mengurangi sinaps, terus yang sinaps yang sisa itu diubah fungsinya gitu. Kayak dirusak gitu jadinya. Terus ini juga yang mengganggu otak kita. Next. Ini protein tau. Kalau protein tau itu dia tuh berbentuk mikrotubulus dan ada di akson. Nah, dia tuh punya dua peranan. Jadi protein tau itu sama kayak AB juga berdampak negatif gitu. Jadi yang pertama tuh protein tau itu dapat menghasilkan respon stres. Nah, kalau udah ada respon stres, dia tuh bisa mengakibatkan kematian sel. Terus yang kedua tuh, dia tuh menghilangkan fungsi dari mikronabul. Nah, yang fungsi mikronabulnya itu untuk menstabilkan protein tau. Tapi dia ngilangin gitu. Yang itu tuh bakal ngakibatin toksitas, yang mengakibatkan toksis sama kematian sel juga. Terus protein tau ini juga menyebabkan lesi di otak. Merusak otak sih juga sama kayak protein AB. Next. Terus nih faktor genetik. Selain ada di kromosom 21, dia juga ada di kromosom 19. Nah, di kromosom 19 itu ada 3 ApoE. Ada E2, E3, sama E4. Nah, yang paling berperan itu E4. E4 tuh dapat meningkatkan eh, resiko AD karena ApoE sama E4 itu mendorong pembentukan dan penyematan protein AB. Balik lagi, protein AB itu bisa menyebabkan plak. Plak itu bisa mengikis otak. Gitu. Next. Terus ada inflamasi. Eh, inflamasi ini itu disebabkan karena mikroglia dan astrosit. Respon inflamasi itu sebenarnya tuh berfungsi untuk membersihkan peptida, tapi di sisi lain juga dapat merangsang sekresi dari neuron yang lama-kelamaan itu menyebabkan injury di otak. Next. Udah sih, ini cuman kayak gambaran besarnya itu pembentukan dari di amyloid itu, dia tuh dapat menyebabkan plak sensitif. Terus habis itu menghasilkan neoplasia tangles. Di sini juga kayak tadi ujungnya kematian sel. Kalau udah kematian sel, berarti abnormalitas dari otak. Dan kita jadinya Alzheimer, demensia. Next. Ini tuh cuman stase dari Alzheimer itu. Pertama kan normal. Terus habis itu kurang lebih dari keadaan normal itu, lagi 20 tahunnya tuh kita mulai kelihatan kelihatan tanda gitu loh. Kan makin tua, kayak tadi umur itu mempengaruhi. Jadi dia tuh masuk ke tahap preklinik. Dia tuh mulai kelihatan penurunan daya ingat, tapi cuman dikit, nggak terlalu berpengaruh gitu. Mungkin orang-orang tuh biasanya bilang pikun kayak gitu, tapi itu cuman dampak yang dikit gitu loh. Terus Nah, habis ini aku OTW deh, aku dari preklinik kan.
Belum 20 tahun. Oh ya, Terus yang kedua tuh yang ketiga dong, mild cognitive impairment atau MCI. Dia tuh mulai kelihatan lebih baik, lebih besar gitu untuk gejala-gejalanya, terus habis itu klinisnya juga. Ini tuh berlangsung 1 sampai 5 tahun dari preklinik. Jadi secara umur 25 tahun ya. Pikun dari 25 tahun. Terus habis itu ya terus habis itu Alzheimer demensia. Itu udah parah ya. Aku tuh masih bingung keadaan normalnya tuh katanya kan preklinik tuh 20 tahun dari keadaan normal. Tapi nggak mungkin nggak sih kalau kita tuh seumur segitu tuh udah mulai ada tanda-tanda. Aku tuh bingungnya tuh normalnya ini dalam rentang berapa tahun gitu. Soalnya di jurnal-jurnal nggak disebutin normalnya tuh rentangnya berapa tahun. Mulainya dari prekliniknya tuh. kalau gue mau nanya, around 20 years ini umur kita 20 tahun. 20 tahun dari keadaan normal. Nah, normalnya ini nggak disebutin rentangannya tuh sampai umur berapa gitu. Tapi rentang yang Nah, udah aku baca kan 30. jurnal-jurnal kemarin, orang demensia itu kan mulai dari 65 ke atas, berarti 60-an, 60 50 itu sudah mulai timbul-timbul masih normal, tapi 20 tahun selanjutnya mungkin sudah mulai dari 40 nggak sih atau 30-an. Ini gini, ini gini. Soalnya 65 itu sudah ada. Kayaknya dari 40 deh. Berarti. Enggak, weh. Kan gini, apa namanya? Kan yang kita pakai jurnalnya itu kan eh kenanya tuh di atas umur 60 ya, ya kan? Hmm. Nah, kalau usia normal tuh berarti usia pertengahan nggak sih bisa diambil? Mungkin sekitar 30. Anggaplah 30 kan. Nah, around 20 years nih 30 tambah 20 kayaknya. Jadi umur 50 tahun. Jadi di rentang 30 sama sampai 50 tuh udah bisa kena yang namanya demensia. Preklinik sudah persiapan. Makanya kan ada yang kenanya tuh lebih di bawahnya Iya. itu disebut dengan yang onset demensia. Di bawah umur 50 tahun dia udah kena demensia. Jadi persiapannya dia kena demensia itu lebih awal. Nah, kalau misalnya yang demensia biasa, Alzheimer, itu around 20 years ini berarti Eh, 30 tambah 20. salah kebalik. Mild kognitif dulu baru demensia Alzheimer. Mild Apa? kognitif kebalik. Mild kognitifnya tuh dulu baru demensia Alzheimer-nya. 1, 2, 3, 4. Zigzag gitu untuk set. Adalah MC ini di umur berapa? Itu tuh 1 sampai 5 tahun. Bukan di umur. 1 sampai, Setelah preklinik. ya. Berarti tambahin aja. 1 sampai 5 tahun setelah preklinik. Berarti 30 tambah 20, kalian 50. 55, 55 Ya, tambah demensia, itu 10 sampai 20. berarti 65-an kan? Udah di Ya, atas ya sih. oke. Berarti mulai dari 30 ya, anggap ya. Ya, karena kalau usia normal itu 30, dibilangnya. Berarti normal nanti maksudnya normal dewasa. Ya, soalnya kalau dibilang, kalau kita ngambil 40, 50 itu udah kayak tua. Kalau 20 itu remaja. 10 juga anak-anak. 30 udah kayak usia normal. Kayak usia prime-nya manusia. Hmm, oke, oke. Lanjutin lagi dikit ya. Nah, enggak, belum tuh, belum. Pas di yang ke terakhir tuh, pas tahap demensia tuh, banyak banget udah gini, udah bisa kesulit. Enggak sih, kok udah. Akibatnya, dampaknya tuh dia tuh sulit di kognitif, dia tuh sulit ngomong, sulit mengenali orang, terus dia tuh sulit makan juga, sulit dia tuh bahkan sulit berjalan orang-orang katanya di jurnalnya. Dan dia tuh sulit untuk mengartikan suatu hal. Next.
Itu tuh gambaran otak. Kalau ini kan normal. Ini tuh tahap nil kognitifnya. Cuman aku nggak nemu tahap prekliniknya. Cuman ada 3 tahap aja. Terus ini tuh kayak dampak plak gitu loh. Makanya makin lama tuh makin gede bolongnya. Itu gara-gara plaknya yang mengikis. Ya itulah pelaknya itu kan bikin nggak berfungsi dia kan. Ya, Kayak busuk dia. Kok busuk, udah aku bilang likuidatif, pecah dia. Bolong-bolong ini. Itu nama. itu tuh sebenarnya tuh penyakit demensia tuh dapat menyebabkan kematian karena dia tuh dapat bermanifestasi dengan penyakit lain gitu. Terus habis itu yang inflamasi tuh aku dapat baca orang-orang tuh ada yang meninggal gara-gara dia tuh inflamasi di paru pneumonia berulang yang menyebabkan makin maksudnya Alzheimer tuh udah Ini. mempengaruhi tubuh. Dia tuh makin nambah lagi sama penyakit lain, jadinya makin makin gitu. Jadinya meninggoy. Sudah. Anjay meninggal. No, demi sekarang ini wah, Nah, epidemiologi. Wih, apa aku Banyak lah. jelasin ini? Orang Gimana sudah tuh tahu dia? ini berapa persen orang. Kita selesai nih coy. Next ke pariwisata. Pariwisata juga nggak ada yang jelasin. Apalagi yang jelasin. Cuman materi kalian berdua aja yang menjelaskan tentang penyakitnya yang harus dijelaskan. Ini penting juga, weh. Ah, ya, jelasin. Travel medicine. Oke. ya coba. Jadi, dari yang aku baca, kalau di luar negeri itu, travel medicine itu udah berkembang banget. Bahkan dari tahun 85. Wow. Tapi, Kita pencetusnya nanti di Bali. amin. Ya, tapi mereka tuh masih sekitaran Europe gitu loh. Dan yang aku baca juga bahwa kadang tuh di luar negeri tuh ada yang dia tuh mau keluar negeri, tapi punya penyakit kan. Jadi dia tuh benar apa nyewa dokter. Jadi dokternya tuh ikut kemanapun si pasiennya ini pergi. Biasanya tuh sama orang-orang yang kaya gitu. Jadi kemanapun si pasiennya pergi, dokternya tuh selalu nge-backup deket dia supaya dia nggak kena kumat gitu. Nah itu kalau di kondisi yang benar-benar parah gitu. Tapi kalau di kondisi yang biasa, kita bisa ngelakuin preparation eh, travel medicine. Terdiri dari 3 step. Counseling and education, medication, sama immunization. Nah, di counseling and education ini tuh yang paling penting. Karena tujuan dari dilakukannya counseling sama education ini untuk memutuskan apakah pasiennya ini boleh atau tidak untuk melakukan traveling. Gitu. Jadi ketika kalau sudah di tahap counseling and education, dokternya bilang nggak bisa, harus istirahat, ya udah eh, apa step medication sama eh, apa tuh sama imunisasinya itu dibuang jadinya udah nggak bisa dilanjutin. Jadi hanya duanya ini aja. Kalau misalnya dia bisa, berarti dia lanjut ke tahap selanjutnya, medication sama immunization. Kalau dia tidak bisa, dokter bakal melakukan edukasi traveler. Kenapa sih dia tuh nggak boleh gitu? Karena kan nggak mungkin dokter kayak, oh, ini tidak bisa nih, dah gitu aja kan, gitu kan nggak mungkin kan. Pasti butuh penjelasan kenapa saya nggak boleh gitu. Di sana terjadi namanya educate atau edukasi. Itu dulu tujuannya untuk memutuskan sama untuk mengedukasi. Nah, di tahap yang bukan tahap sih, di di konseling edukasinya ini itu ada 2 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama tentu anamnesis. Nah, anamnesisnya kan ya kita tahu kan untuk menggali informasi supaya tahu kan eh, seberapa sakit sih keluhan yang dialami sama pasien gitu. Seberapa mengganggu aktivitas sehari-hari eh, penyakitnya itu, terutama Alzheimer. Nah, kalau berdasarkan juga yang aku baca itu dia juga memberikan sebuah kuesioner. Jadi kuesionernya ini dia tuh pakai eh, algoritma triase. Aku di jurnal tuh nggak dijelasin algoritma triase itu apa, tapi yang aku cari di internet
algoritma triasinya itu sebuah soal yang memiliki hubungan satu sama lain. Misalnya di soalnya itu ini kan kuesioner ya, ada sebuah pertanyaan. Jadi dia tuh sebuah kasusnya itu pasien baca kasus, kemudian ada 3 pertanyaan yang saling berhubungan, kayak bagaimana, apa obatnya, apa pencegahannya, kemudian bagaimana bagaimana menanggulanginya gitu. Nah, kalau misalnya dari 3 soalnya ini dia bisa jawab benar, berarti sudah dikatakan bahwa pasiennya ini sudah mengerti tentang penyakit yang dia miliki. Tapi kalau misalnya ternyata enggak benar, kalau misalnya cuma satu aja benar gitu, dia tahu obatnya, tapi dia nggak tahu cara mencegah sama menanggulanginya, itu dikatakan bahwa pasien ini belum paham. Nah, di sini juga bakal dipertimbangkan nanti. Kalau misalnya pasien ini pahamnya cuma 50% sama penyakit yang dia miliki, tapi penyakitnya itu bahayanya itu cuma sekitar 30%. Nah, itu perlu tinggal perlu diedukasi aja. Makanya ada di tahap education nih. Diedukasi pasiennya biar paham mengenai penyakit yang dia miliki. Kalau udah paham benar, udah deh dia boleh berangkat gitu. Jadi yang menentukan itu adalah dilihat dari intensitas sakitnya. Kan di anamnesis dulu. Oh, ini sakitnya bahayanya mungkin cuman ya 20%, masih boleh pergi. Tapi berdasarkan hasil tes, ternyata dia masih goblok gitu. Belum cukup pintar untuk mengetahui tentang penyakitnya. Berarti dia diedukasi gitu. Diedukasi dia biar pintar, karena dia mempunyai potensi buat bisa keluar, maksudnya bisa traveling. Nah, tapi kalau misalnya dari hasil anamnesis, dia itu risikonya tuh 90%. Meskipun hasil kuesionernya tuh dia tuh mengerti banget tentang bagaimana cara penanggulangannya, tapi dari hasil anamnesis kondisi tubuhnya itu 90% berisiko, tetap nggak boleh pergi gitu. Jadi keduanya ini saling berhubungan itu loh gitu. Itu untuk di aktivitas yang bakal dilakuin dalam tahap counseling dan education. Nah, kalau misalnya dia udah boleh pergi, itu bakal mendiskusikan 3 poin penting. Yang pertama adalah travel specific risk. Jadi risiko apa aja yang kemungkinan bisa didapetin oleh traveler. Siapa tahu dari hasil anamnesis kan aktivitasnya tuh dia tuh suka suka makan junk food. Nah, berarti kan udah bisa ada tanda tanya nih. Bisa jadi dia bisa kena serangan jantung saat bepergian. Kan makan junk food kan bisa bikin apa jantung koroner gitu. Nah, itu dipikirin gitu, diantisipasi sama si dokter. Nah, habis itu destination specific risk. Jadi di sini peran dari epidemiologi dokter travel medicine. Kan ditanya, pasien kamu maunya travel kemana? Saya mau travel ke Afrika gitu. Nah, dokter udah pasti ngeriset ya tuh. Di Afrika tuh kan tingkat HIV-nya tinggi. Kemudian virus Ebola juga tinggi. Nah, dokter bakal mikirin apa-apa aja yang kemungkinan bisa kena dalam destinasi gitu. Jadi dipikirin apa yang bakal kena setelah dia sampai di tempat tujuan gitu. Nah, kalau di itinerary itu adalah selama perjalanan. Jadi selama perjalanan itu kemungkinan dia bisa kena sakit apa aja gitu. Makanya aku pakai video apa orang jalan tuh perjalanan itu biar ingat. Jadi misalnya apa kayak misalnya nah kayak kasus kemarin kaki bengkak gitu. Nah, itu kan perjalanan tuh dari Bali ke Solo. Tapi di perjalanan dia kena kaki bengkak. Nah, itu juga harus dipikirin apakah nanti dia bisa kena apa kaki bengkak, dia kena jet flight. Kalau jet flight tuh gini, apa susah mengatur jam tidur karena perbedaan jam. Nah, itu tuh harus dipikirin sama dokter travel medicine. Nah, setelah 3-nya ini sudah didiskusikan, udah ditentuin sama dokternya, barulah memanajemen risiko. Mengatasi hal-hal tersebut, apakah dengan medical check up terlebih dahulu, kemudian apa uh, mengakses alat-alat, mengakses tempat-tempat kesehatan yang bisa dikunjungin di tempat destinasi, ataupun mencegah kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan sakit pada saat perjalanan. Nah, kayak itu.
Nah, kalau misalnya ini udah selesai, udah fix, udah bisa manajemen, baru kita ke tahap medikasi. Nah, di tahap medikasi ini adalah tahap persiapan obat-obatan. Intinya itu persiapan obat-obatan. Dimulai dari preparation travel health kit, itu kotak P3K. Jadi mencegah mencegah apa yang TBM kemarin itu? First aid training. Ya, first aid training. Jadi tindakan pertama itu apa aja itu harus dipompen, harus disiapin. Nah, habis itu ini ada dokter nanti bakal memberikan sebuah saran untuk menyiapkan asuransi sama akses medical care abroad. Jadi travel insurance itu kan, jadi dokter tuh bakal nyaranin untuk si pasien itu mempunyai insuransi travel. Yang kita tahu kan asuransi itu kan pasti menggantikan kerugian yang kita alami. Jadi kalau selama perjalanan gitu misalkan kita tabrakan gitu kan, itu kan udah di luar dari hal yang kita duga. Nah, itu biar bisa di backup sama asuransi. Jadi kita nggak ngeluarin uang banyak buat berobat di negara orang. Kayak misalnya bayangin ke Singapura gitu, itu tabrakan, harus operasi segera di sana. Berapa dah tuh biaya yang dikeluarin kan banyak. Nah, untuk menanggulangi hal itu disuruhlah buat membuat insuransi travel. Jadi kalau untuk para traveler yang terkena musibah itu diasuransikan, di backup sama asuransi. Kemudian yang sudah accessing medical care abroad itu adalah sebuah kartu, bukan kartu sih, kayak sebuah surat yang memberikan akses buat kita mendapatkan pengobatan di negaranya kita gitu. Karena kan ada beberapa regulasi di negara tertentu. Kalau kita WNA, kemudian kita mau dapat obat, meskipun kita dapat meskipun kita tahu kayak obatnya tuh cuma paracetamol gitu kan, tapi karena kita dari WNA takut apa takut disalahgunakan, itu harus ada surat. Nah, jadi untuk bisa dapetin obat itu kita harus punya surat aksesnya ini, medical care abroad kayak itu. Jadi itu harus disiapin sewaktu-waktu, siapa tahu tasnya kita yang isi obat-obatan itu kecurian atau kepalingan gitu kan. Jadi kalau kita punya suratnya itu kita tunjukin bahwa kita memang boleh buat konsumsi obat tertentu, kita bisa dikasih sama pihak rumah sakit ataupun apotek. Nah, yang terakhir itulah preparation of antibiotik. Antibiotik ini kan untuk mencegah alergi, yang kayak gitu. Intinya tuh obat-obatan untuk diri kita sendiri. Obat-obat Alzheimer-nya, mungkin obat gula diabetesnya atau apapun. Pokoknya untuk diri kita sendiri itu preparation of antibiotik. Nah, untuk vaksin tentu virus lawannya. Jadi kan apalagi kan di beberapa negara itu pasti mewajibkan untuk eh, apa para wisatawan itu untuk melakukan vaksin. Nah, jadi ya vaksinnya tuh tergantung dari negara yang dituju. Kalau misalnya negara negara A misalnya, dia tuh nyuruhnya tuh buat minimal vaksin tahap 4, ya kita harus vaksin dulu sebelum kita pergi. Ataupun misalkan di negara Afrika itu wajib vaksin Ebola, kita harus vaksin Ebola kayak itu. Jadi makanya dibilang di sini kan the individual travelers immunization history. Jadi sudah berapa kali dia melakukan imunisasi, 3 atau 4. Kalau misalnya syaratnya 4, kita harus melakukan vaksin lagi sekali. Kemudian tergantung dari negara yang dikunjungi. Itu yang agak aku bilang, kalau misalnya di Afrika misalnya dia punya regulasi buat wisatawannya buat vaksin virus Ebola, ya dia harus vaksin akan hal itu. Ataupun si dokter itu berdasarkan penelitiannya dia bilang kayak di Bali itu anjingnya banyak deh. Mending kamu vaksin rabies lebih dulu kayak itu. Itu boleh. Meskipun di Bali pun nggak ngeluarin surat untuk wisatawan wajib vaksin rabies, tapi kalau dokter menyarankan itu boleh. Sama the amount of time available before departure. Jadi seberapa lama dia di luar negeri itu harus di timingnya tuh harus pas gitu loh. Jadi kalau misalkan
vaksinnya tuh emang harus bertahap, ya bertahapnya tuh harus dipikirin lanjutannya tuh di mana gitu. Kan misalnya saya bulan Desember harus ke Norwegia misalnya, gitu. Norwegia. Jadi kok gede kalian cuy. Kan ke Norwegia. Sedangkan saya belum vaksin apa-apa nih. Eh, Sedangkan cuma punya waktu 1 bulan gitu. Ya udah nggak apa. Vaksin pertamanya tuh di Indonesia, nanti selanjutnya tuh di Amerika. Nanti ditentuin sama dokternya di mana aja vaksinnya gitu. Itu sih. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Berarti vaksin Nah, ini itu nggak berhubungan sama Alzheimer-nya dia. Nggak. Cuman mengantisipasi dia kena ini, kena virus tertentu. Kan bisa aja kayak contohnya misalnya kan kita kena COVID. Efek sampingnya apa? Kan kita sesak nafas. Kalau kita sesak nafas kan bisa hipoksia. Kayak aku jelasin kalau kita hipoksia itu kan bisa meningkatkan agregasi alpha-synuclein. Nanti ditakutkan Alzheimer Alzheimer vaskular itu kambuh lagi kayak gitu. Jadi tetap dilakukan. Kalau yang dari aku baca 3 stepnya ini adalah step dasar atau kayak yang wajib dilakukan untuk travel medicine gitu sih. berarti untuk vaksin dari Alzheimer itu sendiri nggak ada ya? Nggak ada vaksin Alzheimer kayak gitu-gitu. Imunisasi Nah, buat Alzheimer berarti nggak ada ya? karena Alzheimer itu bukan virus dia, jadi dia yang ada vaksin. Dia tuh disease, penyakit. Oke. Sudah sangat jelas. Jawabannya Anda sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kalian lulus pas ya. Aku besok mau tidur sampai jam 11. Oh gitu. Ya lah, biar nilai tesnya jelek lah. Ya lah. Udah kecil lah ya, kalau misalnya lebih 10 menit ya udah gimana. Aku mau nanya, dari penjelasan aku tadi pas materi yang patogenesis, kalian ngerti? Lumayan. Jujur aja, jujur aja. Jujur, temen gimana? Nanti Oh, dia. Nanti kalau di Indonesiain. Ya, kalau ini. Kalau Inggris kan sacet-sacet. Olahraga lidah. Ya guys, tidur dah biar besok nggak telat. Besok 7:30 latihan, ingat jangan ngaret. Mau tidur. bye bye, thank you ya. Oke, semangat Ini suara aku guys. udah habis sih. Dari tadi aku latihan. Oke guys, bye. Bye bye, thank you.